Soalnya belum nggak pernah kenal kan, Tat. Jadi aku juga jadi kayak sama-sama berusaha aja lah. Jadi kita tuh gini, bukan menikahi orang yang kita cintai, tapi mencintai orang yang udah kita nikahi gitu. Itu yang kita lakukan. Motivator banget. Waduh. Pengen ya. Saya mah dari kecil. Mana ada orang kayak gitu. Jadi saya mau nikah. Itu bener loh. Ada orang yang dari kecil pengen nikah tuh bisa jadi. Aku lihat menikahi princess gitu ya? Iya, karena dia nonton TV. Oh iya. Jadi dia melihat pernikahan tuh kayak sesuatu yang kayak mengasihkan gitu loh maksudnya. Asal nggak nonton film azab itu aja sih. Iya, betul. Itu aku lihat orang-orang barat itu dari kecil itu sudah kayak ini apa? Mesum. Iya, enggak bukan. Mereka tuh kayak masih kecil banget tuh sudah di. Iya. Iya, aku pengen menikah nanti dengan seorang pangeran. Pangeran gitu-gitu. Bukannya dulu kalau kita main masak-masakan. Iya. Ada benar role kan? play-nya ya? Ada bapak, Ada role ada play-nya, ibunya. ada bapak, ada ibu, ada suami, Dan ada Anto kan istri. pasti yang potong-potong daun kan. Oh ada role play gitunya ya? Sejak dulu jadi pembantu. Ada suami, ada istri. Ada pembantu. Tidak kapan ada role pembantu ya? Ada dong. Aku nggak ingat ada role pembantu ya. Iya, Den. Iya. Ada role orang nggak diajak nggak? Iya, Nah, itu ya. Antum. Oh, Antum berarti nggak aku pernah nggak main diajak, ya? bukan role doang gitu. Iya. Nggak diajak aku berarti main. Jadi beda antara pengen nikah sama siap membina keluarga. Iya. Nah kalau siap membina keluarga ya pas aku masuk Islam lah. Merasa siap langsung tuh. Iya, maksudnya karena nggak boleh pacaran. Oh. Kan satu-satunya Nggak ada opsi jalan- lain dah ini ya. Tapi antum begitu udah masuk Islam, Aku minta kawin. emang udah sange. Jadi ini ya. Itu bapakku ngomong begitu. Oh gitu kan? Tuh, papi, suara kita pisah hati. Iya, kita jadi pi. bapakku bilang ini kanji kau nih. Kanji. Bahasa apa Bang? Palembang. Bahasa Indonesia sangat Oh, gitu. gitu. Kanji kau nih. Berarti emang Ganjen. ibaratnya ya memang menunggu halal aja sebenarnya Iya, makanya. karena setelah masuk Islam aku pikir nggak ada satupun jalan kecuali aku nikah. Bener. Tapi untung bapakku waktu itu bilang aku tadi kamu nih ganjen kamu nih ya, kamu nih kanji. Maksudnya dia cuma berarti kan yang dia lihat aku cuma pengen aja syahwat aja tanpa ada kemampuan. Oh gitu. Nah, tapi kalau itu aku udah pengen membina rumah tangga. Dalam arti aku sudah Siap bertanggung jawab. Ya, aku sudah siap untuk menjadi role seorang suami ya. Dan aku sudah terbayang roleku ketika membentuk sebuah keluarga. Jadi aku mungkin pas masuk Islam tuh umur 17 tahun. Kira-kira role-nya jadi pembantu. Tapi itu baru pengen. Bener-bener baru kali kata sekarang kan udah kalau ingat masa Kalau lalu. pengen dari kecil. Kalau gitu. kalau pengen membina rumah tangga 17 tahun. Nah, kalau rasa siap beneran kalau sekarang dipikir-pikir lagi? Nggak pernah ada. Hah? Nggak pernah siap ya? Aku pikir nggak ada satupun orang-orang yang siap untuk nikah tuh nggak ada. Iya, tiba-tiba dia memutuskan, oke, Gua aku udah siap. ready. Iya, Tiba-tiba nggak ada, harus bener-bener Iya. flow aja. Nah, jadi bahkan ketika dia bilang siap, dia baru tahu besok harinya bahwa ini Ternyata tidak tidak seperti siap. yang dia pikirkan ya. Yang ada hanyalah mempersiapkan diri semaksimal. Berusaha semaksimal. Tapi karena kita itu adalah sesuatu yang besar, aku pikir sih kita nggak akan pernah siap ya. Tapi kalau kita mempersiapkan diri seperti ikut The Marriage of Life, bukan real marriage. Real marriage. Itu Ya. Apa aja real masjid? Itu mempersiapkan. Oh iya, benar Tapi sih. kalau ditanya kamu sudah siap, wah kalau terus ada bilang saya siap untuk nikah, kayaknya terlalu berlebihan ya. Iya. Kayak ada orang ditanya, kamu yakin kamu masuk surga? Gue yakin. Overconfidence. Overconfidence. Gitu. Tapi bukan berarti Saya berusaha masuk surga. berusaha. Tapi yakin nggaknya itu kan tergantung Allah gitu Nggak ya. bisa. Benar. Tapi aku pengen nanya satu persatu dong, apa sih momen yang kalian pikir, oke, maksudnya apapun yang terjadi aku akan ready gitu. Ya, maksudnya Siap. apa yang Kayak tadi, terjadi? ada satu titik pasti, oke lah aku akan mengambil kesimpulan, aku akan Oh, udah siap nikah Iya, gitu. aku memberanikan diri untuk Iya. nikah gitu. Ada pasti ada. Ada. Nah. Aku ada. Apa Jawabannya, kira-kira? daripada aku maksiat. Oh, di titik antum merasa ini kalau nggak di Iya. ke nikah nih bisa jadi Contoh maksiat. nih, aku punya yayang nih. Iya, Bisa- iya. Yayang. Oh, Yayang. Ayang. Aku kira wayang tadi. Apa? Mang Yayang. Aku kira udah- bermain yayang-yayang. Yayang itu kan peyang. Satu lagi bebek nih bentar lagi. Kan kalau kita punya nih ya, punya pacar ya. Kalau kita melanjutkan kayak gitu maksiat itu datang ujungnya pasti susah. Iya. Kalau kita nikahi dia dalam maksiat itu nanti kita jadi nggak cinta lagi setelah itu karena kita sudah melakukan banyak hal ya. Artinya ya kita udah tahu lah. Ya. Kalau kita bahas nanti pembahasan lain ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita ambil posisi daripada aku maksiat, mendingan aku nikah dengan menuruti perintah Allah, setidaknya masih ada dua kemungkinan, gagal ataupun
nggak gagal ataupun sukses. Tapi kalau kita tetap bermaksiat, ya gagal dan gagal. Oh. Gagal dan berdosa Berarti pula. ini menjawab juga orang yang sering bilang jangan ngambil keputusan nikah hanya karena daripada nggak maksiat. Itu Padahal dia termasuk. tetap dalam kemaksiatannya. Iya, Lebih- gagal dan gagal. Lebih tepatnya gini, aku setuju kalau ada orang yang mengatakan jangan ngambil keputusan nikah hanya gara-gara nggak mau maksiat. Aku Hanya setuju. karenanya tadi Hanya deh. karena. Tapi kalau dia misalnya contoh cuma itu aja, itu juga salah. Oh. Karena itu ibarat ada orang bilang bahwa kenapa kamu pengen surga? Karena kamu nggak mau ke neraka gitu kan ya. Oh. Nah itu baru separuh daripada motivasi. Oke. Tapi tetap itu adalah sebuah motivasi. Iya, Karena iya, kalau iya. ada orang mau nikah karena aku nggak mau maksiat, itu juga betul. Cuman jangan mencukupkan diri pada aku nggak mau maksiat. Oke. Hanya kalau tadi pertanyaannya adalah apa momen ketika aku memutuskan bahwa aku akan menikah karena aku nggak mau maksiat. Berarti ini satu-satunya jalan nih, seperti aku bilang tadi. Nah maka setelah itu aku baru cari. Cari Disempurnakan. Iya disempurnakan. Kalau saya tadi kan kapan momen Iya, tiba-tiba oke, aku akan nikah deh Oke. gitu. Saya sepakat yang pertama antara keinginan dan kesiapan itu beda. Keinginan itu ya mungkin SMA pingin, SMP pun juga pingin. Jadi pembantu. Tapi soal ya menikahi pembantu. Tapi menikah pembantu. Parah nih kalau Mbak Lili Menikahi siswa, Iya. siswi. Membantu masa depan pembantu. Jadi ingin dan siap. Nah, masalah ingin itu semua orang pasti ingin, tapi Iya. masalah Siap. siap itu sebenarnya menurut saya satu biasanya terkait kalau saya pribadi biasanya terkait dengan umur. Kalau umur itu kayak menurut saya kayak alamiah, natural, nggak bisa dipaksa. Iya, ada Misalnya, korelasi. umur 16 tahun, aku pengen nikah, itu pengen menurut saya, bukan Iya, siap. betul. Karena soalan siap itu menurut saya soalan Umur juga. tapi juga lebih dari itu menurut saya lebih ke mental. Karena tadi soalan nikah itu ternyata bukan semata materi, bukan semata pekerjaan. Karena banyak orang Emosional mental yang paling parah. justru itu yang paling parah dibutuhkan itu adalah emosional mental. Ya. Iya. Karena materi berapa banyak orang yang kaya sih tapi ternyata juga nggak nikah-nikah gitu. Iya. Itu karena apa? Soalan bahkan mereka khawatir wah nanti kalau nikah gini lagi. Sementara banyak orang yang secara materi mereka biasa aja bahkan mungkin kurang tapi ternyata mereka berani mengambil resiko untuk menjadi katakanlah seorang laki-laki menjadi kowam gitu loh. Ngomongin Berarti diri apa? sendiri nih. Ngomongin diri sendiri. Bisa bayangkan ya tahun 2007 gajiku 250.000 loh. Untuk nikah. 250.000. Ustaz digaji. Ya, itu Bukannya volunteer dulu. Ini somai. Somai, oh. 250.000 take home pay itu ya asik. Itu 400.000 nikah gitu loh. Padahal kontrakan ketika itu saya masih ingat di Jogja itu sebulan tuh petakan kecil 400.000. Secara nalar kalau dihitung siap-siap itu materi itu nggak nyambung sama sekali. Iya, 150-nya dari mana jadi? Itu 150. Jadi di perusahaan saya Ada hutang. Nah itu terus 250 pokoknya tunjangan apa segala itu jadi sekitar 400.000. Iya. Itu nggak masuk akal menurut Iya, saya. karena nggak bisa makan kan? Nggak bisa Bayarnya. makan. Iya, gimana gitu. Iya, dan ini kita kasih disclaimer dulu bahwa ini adalah di zaman kita. Iya, Karena kan betul. gini ya, kalau generasinya berubah, mungkin kita bisa mentoleran ada orang ngomong 20 tahun aku mau nikah. Itu kita Iya, oke. siap. Itu kita disclaimer begitu Iya, dulu iya, ya. Tapi kalau di zaman sekarang aku sepakat banget. Kalau Hmm. ada orang tiba-tiba 16 tahun, 17 tahun terus bilang bahwa saya mau nikah sebentar, ini orang-orang umum atau eksepsional nih. Iya. Kalau orang umum aku nggak percaya. Iya, betul. Karena terlalu dini di zaman ini orang segitu udah ngerti. Nah, aku ada satu insight yang bagus. Kalau ada orang mengatakan saya siap, itu tadi kayaknya nggak pantas ya. Overconfidence dia, Mas. Tapi kalau gurunya yang bilang dia siap, Nah, itu betul. Betul banget. Itu yang saya alami ketika saya 2007 3 bulan sebelum Desember itu berarti apa? Oktober itu saya bilang, "Ustaz, saya siap nikah." Gitu. Nah, ketika saya nyampaikan itu, Ustaz saya bilang, "Kamu tidak siap nikah. Kamu tuh hanya ingin memiliki dia." Asik. Benar-benar saya ingat itu. biasa. Memiliki dia, siapa pembantu. Ayo kita berumah tangga, aku kepala rumah tangga, kamu pembantu rumah tangga. jadi kalau misalnya ini loh, aku kan kemarin baru ngisi formulir anak sekolah ya. Pekerjaan bapak penulis, pekerjaan ibu IRT. Nah, kalau ini pekerjaan PRT. Apa itu Pak RT? Alah. Iya. Jadi ketika saya sampaikan saya siap nikah, maka
guru saya tuh bilang, ya mungkin beliau men-scan semua kehidupan saya. Beliau bilang kamu enggak siap nikah. Kamu tuh hanya pengen memiliki dia karena takut dia dimiliki oleh orang lain. Dan setelah itu jelaskan tentang apa itu nikah. Ternyata bener, iya memang pada akhirnya saya jujur, iya betul. Nah setelah 3 bulan, cepet banget berarti, itu saya menyampaikan, Ustadz saya mau nikah. Udah ada calonnya? Belum. Lah ini yang benar. Karena di awal itu sudah bawa menggebu-gebu ini loh. Saya tunjukkan foto ini loh. Dan gitu fisik loh. banget ya. Fisik banget. Ya mancung Iya, harap-harapan gitulah Anak sekarang tuh begitu. Aisyah Aisyah. Kalau bukan Raisa, aku Raiso. Nah, di Raisa statement nikah, Rai Iya. gue. 3 bulan setelah itu pada akhirnya saya katakan, Pak, saya mau nikah. Ada calon belum? Nah ini yang benar. Setelah itu dibina bla bla bla. Dipersiapkan tadi soalan mental, konsekuensi di sana seperti apa. Pada akhirnya ya Bismillah saya ambil. Nah, dan itu berarti yang penting gurunya. Gurunya betul. Kalau nggak Raisa, aku Raiso. Terus gurunya bilang Raimu. Iya. Kalau luar gimana? Kalau gue dulu ini sih sebenarnya nggak terlalu. Sebenarnya aku kayak Ustadz Cahyo, usia sih. Aku udah tahu jawabannya. Apa? Kamu jangan tanya aku lah, tanya sama ceweknya lah. Sama Pak Pira. Kamu nanya ya. Kamu nih, kamu tanya kapan aku menikah. Tanya lah sama ceweknya, pasti kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya dulu tuh karena umur sih, Tat. Iya. Jadi jujur sebenarnya aku tuh orangnya sangat kayak aneh kata nggak ngaji ya. Aku tuh mungkin penganut yang kayak Nggak mau mau nikah. nikah kayak gitu Iya. loh orangnya gitu. Jadi kayak Betul. hidup bebas gitu. Terus karena aku mulai ngaji, jujur yang aku pengen bahagiain tuh pertama orang tua aku. Nah, orang tua aku udah concern kayak kapan kamu lulus, akhirnya aku kejar lulusnya. Habis lulus, baru juga lulus sebulan, langsung ditanyain, kamu kapan mau nikah? Jujur pertanyaan itu sebenarnya kayak, padahal aneh kata nggak ditanya tuh nggak kepikiran juga sih. Akhirnya ya udah, mah iya aku ntar cari kayak gitu. Jadi tapi jujur secara kesiapan masih siap, Tat. Iya. Cuman belum ada kepengen gitu, masih pengen hidup melajang aja gitu. Iya. Ya gitu sebenarnya. Jadi secara kepikiran udah nikah, cuman masih pengen bebas. Iya kayak gitu. Oke. Ya. Nah, kalau antum gimana? Aku pas hijrah, Antum pasti baru mau nikah setelah diminta sama Mbak Ati kan? Antum kan nggak ada inisiatif. Dia naksir duluan tau. Iya. Oh, antum naksir dulu. enggak, aku tuh habis hijrah sama kayak antum, nggak boleh pacaran kan. Iya, emang semua orang juga begitu. Padahal Iya. pacarnya pegawai bank. Beda itu zaman SMA, gila gue SMA. Dia pegawai di bank jadi apa? Ya pembantu. OB. Di kantor ya. Ketipu, aku tak kira teller. Teller, teller. cakep-cakep lah dicari. Ini nggak mau kalah, Berarti mantan aja bang. Tingginya udah di atas 160 dong berarti ya? Kan teller kan harus di atas 160. Iya. Tapi Tyler tuh juga hampir sama profesinya sama Iya, pembantu. Kenapa? Ada yang bisa dibantu. Oh iya benar. Pembantu bank gitu. Iya, Tapi Terus? apapun profesinya ya tetap baik lah. Iya. Aku abis hijrah itu udah pengen tuh, jadi bener-bener nyari, tapi yang kayak antum bilang nyari sendiri, Iya. bahkan ngajuin. Aku sampai bilang ke orang tua, tapi orang tua aku tuh kayak pasti bocah gitu kan. Oh, kayak nggak ngizinin justru gitu. bagi orang tua belum. Lu kuliah aja nggak beres, mau berumah tangga gitu loh, gitu kan. Jadi kayak nggak diacuin. Lagi-lagi orang lain yang melihat kita apakah siap atau belum. Iya, bukan iya. kita sendiri. Ya. Sampai akhirnya ya lu tau lah, akhirnya ngurusin ngaji, ngurusin dakwah, ngurusin ngefas di Bali gitu. Iya. Nah, dan itu aku seriusin banget tuh ngurusin. Lu tahu sendiri waktu itu Benar. ngaji Bali gedenya gimana. Lu kan gitu. ngebangun di sana. Iya, ngebangun dari awal Iya. benar gitu ya. Sampai terus orang tua yang bilang. Berarti mirip-mirip lah. Iya, Orang tua orang duluan tua yang bilang. nanya kan. Bukan nanya, tapi benar-benar cuma ngasih saran. Nah, kamu itu di Bali itu sendiri. Carilah pasangan. Iya. Mama khawatir nanti kamu terjebak apa-apa, ini Bali loh katanya. Godaannya banyak gitu. Coba Cobalah tapi kan masa ngomongnya gitu kan dia orang Palembang ibu antum. Ngomongnya gitu. Ya, di translate. Carilah bini. Carilah bini. Kau tuh daripada jadi kelakuan gitu. kelakuan iya, kayak anggur nih. Harus ada hina-hinaan dikit. Walaupun Iya, nasihat. Bener. Walaupun itu nasihat yang Iya, penuh kata-kata hikmah harus ada hinaan Iya, dikit. harus ada yang menjatuhkan dikit di Iya. belakangnya ya. Kok asik keluarga kalian? Iya, benar. Daripada kau hidup kayak antanan gitu. Iya. Udahlah Rai. Iya, harusnya bilang aja cari bini tanpa harus menjatuhkan satu. Iya. Iya. Enggak, abis orang tua ngasih begitu, mulai itu aku aktifin radar-radar waktu itu. Oh, baru mulai aktif Oke, radar kalau ya. gitu ya radar cari apa lah ya. Siapa nih? Ya, siapa nih Cari kira-kira korban ya. Iya, yang mau kira-kira bisa saya hipnotis gitu. Ya. Dan pada saat ngurusin ngaji itu kan nggak pernah mikir kan? Nggak kepikiran, Bener, Mas. bener maksudnya. Bener. Kok bisa ya tiba-tiba muncul gitu loh. Bener. Iya. Berarti kepikiran. kurang lebih ceritanya sama soalnya. Nggak
kepikiran. Tidak kemudian melakukan itu karena pengen nikah. Bener, kan? bukan. Dulu pas awal hijrah mikirnya pengen Ya, nikah. Gitu Tapi ya. sudah sibuk, itu kita udah kemakan di situ. Iya. Dan justru tadi radar itu baru diaktifkan ketika udah ada yang ngingetin kayak orang tua itu ngingetin, baru tuh ada yang taruh kita terima ininya, baru kita ya gitu bener sih. Nah ini juga pengingat penasehat lah buat teman-teman hijrah semua. Soalnya aku ada beberapa teman yang itu kayak Cari jodoh dia. Bahkan ngaji hijrah, karena mau nikah. pengen nyari Iya, cewek, bener. pengen nyari ukti-ukti gitu. Ih, itu banyak banget. Dapatnya pasti ya nantinya ya Nah ukti-ukti juga hati-hati jangan dapat. Saya Jahat banget. kemarin siang atau kemarin malam itu dapat WA bener dari anak SMA, Ustadz boleh nggak saya pacaran? Tapi niat saya itu sebenarnya pengen nikah. Iya. SMA coba. Iya. Lancar lah SMA. Bilang aku udah baca udah putusin aja Ustaz. Setelah aku baca udah putusin aja, semua aku suruh untuk baca ini karena aku tua rohisnya. Tapi Ustaz itu ketua putrian cakep banget. Jadi aku mau mengkhitbah dia Ustaz. Aku bilang anak SMP mengkhitbah. Terus kapan kamu mau nikah? Ya habis kuliah lah Ustaz paling cepat. Lamanya. Ini mengkhitbah atau Iya, 7 tahun itu Iya, atau DP rumah. DP segitu aja udah digonggong. Makanya. Nah, itu namanya modus. Iya, itu kalau disebut kanji mungkin Iya, pas ya. kanji tadi, Iya. modus. Berarti di sini ada dua case ya, geng. Ada yang memang kepikiran sendiri emang udah kepengen waktunya nikah, dan ada yang memang diingatkan lah. Kamu udah kayaknya udah waktunya nikah deh. Ya, gitu. tapi yang jelas jangan sampai kita tuh mengartikan bahwasanya kalau kita aktif di dunia dakwah tujuannya itu. Untuk nikah, Karena betul. itu bahaya banget. Iya, iya, iya. Benar, setuju. Nikah tuh kayak it's part of story of life. Oh, gitu. Flow of life. Life of life. Oke. Ya udah. Life of life. Life of life. Dia sampai lupa buka catatan. Main Mobile Legends. Enggak. Sebelum hijrah. Ya pokoknya dulu. Ya. Dulu. Aku udah bilang sama antum ya. Aku sangat appreciate sebelum masuk Islam sama sesudah masuk Islam sangat appreciate pada cewek intelek. Jadi tingkah lakunya itu menarik. Bukan yang lain. Karena dulu aku kayaknya belum melihat yang lain. Iya. Jadi bagiku cewek itu inteleknya. Contoh ya. Aku udah bilang tuh. Ranking enggak? Apa? Ranking. Bukan ranking. Intelektual tuh bukan ranking. Jadi Ngomong pintar. nyambung. Kecerdasan bukan pintar. Benar, kecerdasan. Jadi contoh kayak gini ya. Cara ngomongnya. Cara gerak-geriknya. Wawasannya. Wawasannya. Jadi contoh kayak gini ya. Wawasan apaan tuh? Pasti pas taruh main kuis tentunya. Sebutkan. Jadi contoh ya. Contoh kayak di Jawa tuh ada namanya unggah-ungguh. Oke. Ada yang namanya unggah-ungguh tuh kayak contoh ketika dia Adab. menyajikan apa kayak Minuman. itu kan nggak nyajiin main segitu aja. Iya. Tapi contoh ini misalnya mejanya dia duduk dulu di situ. Anggun. Anggun terus kemudian terus mundur pelan-pelan, bukan langsung balik badan kayak gitu. Mundur terus kemudian baru berdiri. Itu bagiku tuh menarik. Kayak misalnya contoh kayak ini film yang sekarang Enola Holmes tuh menarik bagiku karena pintar, karena cerdas. Nah, itu intelektual. Maka kalau dilihat secara fisik orang tuh bingung. Kamu lihat dia dari mananya? Karena secara fisik tuh ya nggak menarik gitu maksudnya. Bagi orang lain mungkin tidak standarnya mereka gitu ya. Ya, tapi kalau aku itu. Jadi kalau aku ngelihat jodoh itu adalah sesuatu yang bersifat dulu intelektual. Nikah aja sama Google. Parah. Kalau aku ya. Iya. Jadi plankton begitu lah, plankton semua. Istrinya komputer. Itu dulu. Makanya ketika karena bagiku intelektual itu menenangkan secara pemikiran. Bahwasanya dia tuh pintar untuk bersikap. Dia tuh ketika ngelihat kita sedih dia bisa memposisikan diri. Ketika dia menjadi seorang perempuan dia nggak di atas gitu maksudnya. Dan juga dia nggak menjadi pembantu yang di bawah gitu kan. Tapi dia menjadi ya teman. Nah, gitu. Jadi kalau dipacarin tuh dia fun tapi tidak berlebihan. Iya. Kan ada fun-fun yang berlebihan. Berasa ini ya menikahi Rocky Gerung gitu ya. Iya. Mungkin gitu ya. Nah, kalau Suamiku itu kebalikannya, aku tuh merasa agak ilfil ketika melihat ya ini pilihan ya. Kalau ini kan kalau aku ya ilfil kalau secantik apapun, tapi ngerokok tiba-tiba, nah, itu ilfil aku udah. Ilfil banget. Yang kedua, ngakak tapi udah kayak apa ya, nggak terkendali. Itu Jadi itu loh. itu udah aku ilfil udah. Harus yang kayak gini ya. Iya, terus misuh misalnya. Nah, itu udah kayak apa ya? Nilainya tuh kalau pas lagi diem, wah ini cantik ini kayaknya. Iya. Tiba-tiba
hancur misalnya gitu kan ya. Bajigur. Ya, nilai yang seharusnya itu ada dalam laki-laki tiba-tiba pindah ke seorang wanita aku jadi itu kayak, kan. ya udah. Kalau nggak ngerokok, nggak misuh, nggak ngakak, tapi ngomongin Thailand. Itu juga sama. Aku nggak mau. Pasti nggak mau gue. Sudah anggun banget kan? Iya. Sedikit. Nggak jadi. Bisa gitu ya. Susah ya, agak Gitu gitu ya, ya. itu ya, itulah. Kalau saya sebelum kenal dunia ngaji ya, Iya. itu bener-bener Fisik. tahu sendiri lah, kita berdua itu punya yang sama, yaitu Pai Sucen. Pendidikannya. Kanji ya berdua ya. Iya, Pai Sucen, terus Bibi Lung. Nanti teman-teman Dicari searching ya. aja. Nanti dikasih Aku tahu. mau- aku mau cari Pai ya. Sucen sama Bibi Lung. Ada banyak versi. Siluman ular putih. Siluman putih. Tapi yang Aku dulu kan dulu bukan yang monoli, sekarang. Yang dulu banget. Aku itu dulu bener-bener Pai Sucen banget itu loh. Iya. Cantik, anggun, Intelek. rambut dan fisik banget aku, rambutnya Lurus. Bahkan saya itu ujian Wih, gambar. ini. Kan Potongan rambutnya itu harus begitu. iya, ya. ujian gambar itu saya gambar Pai Sucen. Pai Sucen loh. Sama Ini aku bukan juga. sih? Bukan, ini yang lama. Yang mana Ini sih? baru maksudnya. Pai Yang Gambar. lama. Siluman ular Yang putih ini. tahun 90-an. Nah, itu dia. Nah, namanya mana nih? Ya, yang itu. Iya, iya, iya. Nah itu. Itu cewek semua loh itu. Ya, kalau nggak Bibi. Oh, ini tuh. cewek juga Cewek semua, kan? Kita iya. kira. cuman berperan sebagai laki-laki. Karena dia mau Kayak syari. Mulan, kayak Mulan. Pas Oh, syuting kayak dia Mulan. mau syari, bro. Syar'i bro. Kan nggak boleh ini kan. Ada. Itu yang pertama. Jadi dulu saya pengen yang rambutnya panjang. Jadi kalau membelai itu Panjang. set. Kan kalau Kuntilanak pendek gini ya. banyak ya? Jadi zet. Iya. Yang gitu ya. Dia pikirannya sampai ke sana ya. Nggak banget, sumpah. Teknik Iya. teknis banget. Kalau zaman sekarang susah, bro, rambut panjang. Iya. Kapan keringnya? Itu kalau keriting beda lagi. Kalau membelai. Aku panjang gini aja udah boros sampo tau nggak? Dulu ya itu sangat Ya. fisik banget. Cuman ada satu hal yang tidak pernah hilang dari kehidupan saya, yaitu apa? Empati, keibuan. Nah itu yang Betul. jadi dari walaupun sebelum hijrah dan sudah hijrah itu kata empati, kemudian bukan blingsatan tapi aktif Iya, berdua. blingsatan, bener. Itu senang saya. Aktif berdua saya Oh, tuh bukan blingsatan itu, apa mah. ya? Playful. 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 Itu Iya, yang happy kayak light up the room. ya, Iya. pokoknya berdua itu bisa ngocol bareng. Oh. Dan bahkan ya misalnya nyanyi bareng gitu ya, Ya. itu nggak hilang sebelum dan sudah hijrah. Gitu. Aku tahu kelemahannya dia pasti apa, Apa? nih. Pasti kelemahan antum ketika ngeliat cewek yang belum nikah terus gendong anak. Nah, terus dia ngajak main anak. Itu kan kelihatan feminimnya. Keibuan ya. Oh, ibuan. Oh. Pas gendong anak ternyata pembantu. Apa? Balik lagi. Balik. Lu apa kok lu? Hah? Kalau sebelum ngaji, sebelum hijrah. Ya, fisik. iya Sebenarnya nggak harus Taylor sebelum lah. zaman dulu lah gitu. Ya Taylor lah. Enggak, bukan fisik banget. Oh, fisik banget. Nyari. Aku heran ya. Dulu tuh teman-temanku ya, pas kelas 6 SD udah seneng berenang mereka. Aku bingung kenapa kalian seneng berenang gitu loh maksudnya. ngeliatin kan? Iya. Dia dari Lihat situ. cewek. Padahal aku belum punya loh keinginan kayak gitu loh. Oh. Jadi aku punya keinginan kayak gitu pas kuliah baru. Oh. Kalau aku ngeliat fisik itu bukan pada nafsunya ya, tapi anggun. Iya, Fisik sama. yang Berarti anggun gerak-gerik, gitu. gerak-gerik. Sama, aku Gerak-gerik, juga gerak-gerik. gerak-gerik. Kalau bener dulu tuh Tat, aku tuh karena dibentuk lingkungan teman-teman. Iya, Aku nyari yang seksi banget. Mesum, Emang lingkungannya gitar gitu, gitar Tat. gambus Iya. gitu. Bulat dong. Gitar betot itu ya. Bass betot ya. Bulat dong. Terus cuma nggak ada lekukan, bulat doang ke atas lurus ya. Iya. Banjo itu ya. Bener-bener nyari fisik. Jadi nggak ada pikiran apa karena pengen nyari untuk melampiaskan nafsu-nafsu biadab ini loh dulu. Iya benar. Kalau aku nggak kepikir ya, aku baru kepikir pas kuliah kayak gitu-gitu. Serius aku, makanya. Telat pubernya. Iya, telat aku kayaknya. Tapi bersyukurlah diselamatkan. Iya. Kalau itu bener-bener nyari yang Fisik, iya. Tapi setelah kayak yang tadi udah fokus ngurus dakwah segala macem, itu tuh udah nggak kepikiran lagi Iya. ya. Dan based on pengalaman akal juga kayak fisik tuh ternyata tidak memberikan kepuasan Iya, singkat Itu aja. kalau orang sudah tahu, men. Iya. Nah ya makanya dari pengalaman Iya. dah. Ya, itu sama kayak orang Kaya. belum megang duit, Heeh. terus berpikir kayaknya kalau dengan punya harta gue bermanfaat atau Iya. setelah Iya. punya harta ujiannya baru rasa. Iya, kayak teman kita itu yang udah pernah pegang harta dia nggak mau lagi apa-apa. Iya bener. Iya bener. Kalau aku dulu ini sih nggak pernah muluk-muluk, bener-bener kayak Yang penting mau mantap. pertama dulu itu. Jadi kayak aku tuh udah nggak bakal ada yang mau, jadi kayak kalau ada yang mau ya udah kayaknya aku naksir dia deh gitu. Bisa diatur lah ya. Tapi kalau standarku sebenarnya ada yaitu rambut pendek. Aku suka cowok cewek tomboy. Oh. Jadi kalau karakter cewek kayak Kayaknya antum pantas antum seneng film Thailand antum ya. emang cewek Thailand
tomboy. Yang apa? Lady boy. Enggak Lady gitu. boy. Beda. Maksudnya cewek yang Boy mah, sporty. Lady boy itu Harus tetap panjang. rambutnya panjang, Harus elegan, panjang, segala macem. Antum Lady ngomongnya boy. terus panjang. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Ah. Kalau bukan- ngomong, hoi. Kalau beli mie itu beli mie sama dog. Mai, lady boy Mai, bukan Ah. lady boy. Yang maksudnya cewek tomboy gitu. Siapa namanya yang main Ghost itu Lu siapa namanya? suka Mita the Virgin gitu. Kayak gitu. Enggak. Itu terlalu itu terlalu cowok maksudnya. Yang main Ghost. Yang main Ghost itu Bukan yang Ghost, rambutnya pendek yang dulu terkenal itu. Ghostbuster, apa Ghost? Demi Moore. Demi Enggak, astaga, lebih wah. mungkin lebih tepatnya gini. Kayak Polwan. Jadi dia tetap perempuan. perempuan cantik misalkan tapi rambutnya pendek jadi Berarti sporty potongan gitu. cepmek dong. Cepmek. Jadi kayak gitu, sporty gitu. Kalaupun rambutnya panjang tapi dia ya kayak run siapa namanya? Ran Mori. Jadi aktif bisa lari gitu Oh, loh. karate. Jadi dulu nggak gebukin terlalu orang. nggak terlalu suka yang kayak menyi-menyi cewek banget terus Wah, berarti beda dia sama kita. Berarti Aku mah ya, nyarinya yang kalau cewek banget. Saya cewek banget keibuan anggun. Iya, benar. Bukan boy semlohai, Iya. semedot bukan. Kalau gitu. dia atlet judo dia kan. nah, ya. kebalikannya waktu udah ngaji, nyarinya yang udah pokoknya Feminim. banget. cewek banget. Yang keibuan. Nah, jangan banyak ngomong. Maksudnya Ya. kayak udah manut kayak gitu. Agak ini ya, diktatorship. Parah nih dia nih. Parah. Vulkan Jabarian. Iya, mulkan Jabarian Iya. antum ya. Jadi ngomong Anda gitu ya. Iya bener. Dan itu kejadian waktu taruh tuh, Tat. Ah. Aku pertama kali langsung klik itu, bukan taruh pas ya Oh, sama Istianto. apa namanya? Melihat apa? Nazor. Nazar itu. Itu Karena pas dia dia nggak banyak ngomong. nganterin itu, minum. Ah. Udah besoknya Sama. besok langsung tak lamar gitu. Karena gara-gara nganter minumnya Minta benar. minumnya. Minta minum caranya jadi nggak yang kayak ikut nimbrung terus Iya, apa pemalu gitu. Bartender. Juggling. Itu pilihannya bartender apa jual pop ice? Jangan pop ice kan harus digigit. Iya, juggling. Kayak gitu. Jadi pas ngantar minum terus mohon maaf ya. malah show up Salam ya. dari- malah show dia. Gak maksud tuh gini, makanya aku tuh ketika ngeliat cewek secantik apa, terus lihat di TikTok tiba-tiba dia kayak goyang-goyang itu, aku jadi kayak aduh, Ya. sayang banget sih. Maksudnya ini adalah raw material yang sangat sayang gitu Iya, maksudnya, iya. gitu loh. Kenapa tidak dibentuk menjadi sesuatu gitu maksudnya? Karena ada demand, Tan. Iya Cowok-cowok sih. yang pengennya fun, pacaran nakal nyarinya yang begitu. Ya aku Nyarinya sadar. yang fun. Dan yakin mereka nggak mau nikah sama orang kayak gitu. Benar. Itu Iya. kalau orang pacaran cowok itu memang bajigur. Iya. Memang. Karena kalau dia pacaran dia nyari yang playful. Iya. Yang playful yang parah. Iya, Tapi yang ketika dia nakal. nikah, dia nyari yang Bener, feminim, bener. yang keibuan, kan Iya. parah. Circleku tuh nakal-nakal, ada yang keluar masuk penjara. Aja bilangnya begini, Tan. Aku kalau mau nyari istri, cari yang bener lah. gitu. Separah-parahnya ya. Iya. Benar. Semua Mikirnya gitu. temenku yang nakal yang apa semua begitu ngomongnya. Iya. Benar. Jangan mau tuh perempuan Bener. di gitu-gitu. Karena itu cuma untuk ya aku bilang jadi rest area doang. Terus cewek-cewek baik yang lagi nonton ini dia bilang ini, baiklah aku akan diam saja. Terserah dia bawa kamu, ujungnya akan ke aku. Terus tumblernya mulai digini. Tapi masalahnya zaman sekarang cewek-cewek tuh suka yang fuckboy kan? itu kebalik yo. Lah, Itu aneh Betul. banget gila Kenapa ya. bisa gitu? Dari dulu dari zaman aku SMA. Iya sih. Bete banget Iya, aku. iya Itu bener. alasan aku tuh gak pernah mau bersaing. antingan itu ya. Iya. Karena ya. Iya. Gimana? Karena Sebagai fuckboy. Sebagai fuckboy. ada juga cewek-cewek itu yang punya mental kayak cowok-cowok tuh pengen fun aja. Tan. Iya. Oh. Iya. Dan cewek-cewek ini juga belum siap jadi seorang ibu. Jadi Oh. Betul. Iya. Dia bilang, siapa mau jadi seorang ibu? Emang kamu harus nentuin aku jadi seorang ibu? Itu teman-temannya dia tuh. Iya, teman-teman kami. Iya, yang para feminis itu ya. Ya pada akhirnya. Ya udah ente jadi Ya pada akhirnya bapak. pema- Family aku. pemahaman soalan hijrah, soalan Islam, soalan ketaatan dari Allah itu mengubah semua persepsi, Iya, semua persepsi. soalan Iya. wanita yang atau pasangan hidup yang harus Kalau kita- bisa hybrid malah ya. Contoh nih, nggak semua yang hijrah juga perempuan-perempuan aku rasa begitu juga kan iya. ya. Dia boleh playful, dia boleh dalam tanda kutip Iya. gila, tapi di rumah sama suaminya. Betul. Dan itu yang Iya. paling jackpot tuh dapatnya Benar. tuh. Iya, benar. Itu Jadi jackpot banget sih. Di luar Sangat. dia bisa menjaga. Iya, benar-benar. Kalau yang di Instagram tuh loh, aku seneng perempuan-perempuan yang bisa jadi apa? Bisa jadi ratu di pagi hari, terus jadi apa? Di sisi lain dia jadi homeless gitu. Pernah lihat nggak sih ada meme-meme kayak Iya, gitu? aku pernah lihat yang dia bilang kayak gini. Kalau di luar itu Conquering. istriku tuh arap-arapan banget. Oh, gitu ya. di Soalnya rumah kebarat-baratan. Nah itu
Tapi ini Di luar ada kearah-arahan. meme-nya yang kalau di luar negeri tuh dia bilang I like woman that bisa jadi dandanya pakai gaun malam, keren banget. Terus setelah itu homeless dia. Bahkan kayak homeless gitu. Berpakaian. Maksudnya gitu. dia bisa punya kepribadian yang disesuaikan. Di luar pakaian halal, di dalam pakaian haram gitu. Pakaian tugas. Pakaian tugas. Iya. Nah, jadi maksudnya karena kalau terlalu strict juga nggak enak. Bener. Artinya ketika di luar dia strict, di dalam dia memperlakukan kita kayak di luar. Aduh. Nah, itu kan jadi kayak rapat kita di Benar, rumah. benar. Bukan jadi kayak berumah tangga. Tapi itu yang membuat aku juga waktu sudah mengaktifkan radar untuk nyari istri. Aku kayak punya standar, aku nggak mau istriku tuh yang ustazah banget tau. Iya, karena kita rapat. Iya. Nanti di rumah dia itakullah. Iya makanya gua takut. Itakullah rizku. Iya makanya. Itakullah kotu-kotih gitu Makanya. misalnya. Ini mau jumatan atau mau Iya. berumah tangga? Iya. Makanya. Kalau lagi main game, itu aku loh. Gua aja. Ya Iya, gitulah. jadi ada fun, setiap cewek ada fun. Iya. Nah makanya yang paling enak pada orang-orang hijrah adalah mereka sudah tahu seperti apa fun itu dan bisa menyenangkan diri secara hubungan, tapi tetap anggun dan tetap bisa menempatkan diri sebagai seorang perempuan terhormat ketika di luar. Sesuai koridornya ya. Luar biasa. Ini mau tambahan dikit ya. Boleh. Ini persepsi yang agak sedikit berbeda soalan seorang ratu akan diperlakukan. Kalau kamu mau menjadikan dirimu seorang ratu, Raja. bukan. Kalau perempuan pengen dijadikan seorang ratu, pengen diperlakukan sebagai seorang ratu, maka jadikanlah suamimu menjadi raja. Iya. Atau Tapi sebaliknya. kalau aku di rumah itu temen gitu loh. Kenapa ya? Aku nggak ada raja, nggak ada ratu gitu loh. Aku temen aja. Itu keluarga benar-benar harus sama, Tat. Nggak apa-apa juga. Bukannya sih kata antum pembantu. Iya. Saya lebih kepada ratu sama budak kayaknya ya gitu. Karena gini maksudnya quotes itu sebenarnya agak mirip sih. Iya. Karena quotes itu artinya begini, sebenarnya orang-orang seolah-olah mengira bahwa raja itu adalah yang paling berkuasa. Tapi ternyata tidak. Makanya kan kalau seandainya kamu pengen diperawat sebagai seorang ratu, maka kamu harus jadiin dia sebagai raja. Artinya kalau seorang perempuan tuh sudah memberikan hak-hak seorang suami, suami itu akan jadi lebih baik dan lebih nurut kepada perempuan tuh dibandingkan ketika dia nggak diberikan. Ketika seorang istri meminta maaf duluan tuh sebenarnya suami malah justru enggak, aku yang salah. Malah begitu. Nggak Itu mungkin, maksudnya. pasti kita langsung Paling ngeluh. kita langsung Itu udah maksudnya. Menunggu itu doang udah. Betul. Karena kalau cewek itu bisa behave, kita tuh hancur. Iya, iya. Maksudnya semua membuktikan bahwa sepanjang sejarah laki-laki itu banyak yang hancur dalam positif atau negatif itu gara-gara punya perempuan yang proper. Iya. Tahu nggak sih maksudnya? Yang tahu bagaimana bersikap gitu ya. Betul, dia bisa ngendalin kita loh. Iya, benar. Artinya seluruh hari kita tuh mau jadi buruk, mau jadi jelek itu bisa jadi Bener, gara-gara dia loh. berawal dari Betul, kalau pagi hari itu udah senyum, udah. Iya. Harian Selesai. itu bener-bener Kita bisa menyelamatkan happy dunia. banget, iya. Iya, benar. Happy wife tuh ya happy life. Benar, Nggak ada setuju kunci. aku. Biasa. Udah, setuju. Luar bener. biasa. Iya. Happy wife. Jadi happy menjadi life. ratu dan Story raja of itu life. bukan berarti rajanya memerintah, tapi justru di dalam kerajaan-kerajaan kayak di Turki itu ratu tuh lebih berkuasa daripada Lah main rajanya. catur tuh Betul. raja cuma satu langkah. Ratu mau ke pasar. Iya, iya. Iya. Jadi artinya orang bilang gini, bahwasanya raja itu adalah decision maker, tapi ratu itu adalah influencer. Oh. Jadi yang buat keputusan dia, tapi yang mempengaruhi siapa? Iya. Ratunya. Oh. Makanya ada banyak yang terjadi kalau ratunya sudah nggak enak nih. Nah, Nah, udah makanya kalau istriku ngomong, udah jangan ngomong. Kalau kamu ngomong nanti aku nggak enak sama suaminya. Paham gak sih maksudku? iya mempengaruhi pandangan kita kepada orang lain. Mempengaruhi penilaian kita loh maksudnya. Iya, iya, Karena nggak bisa enggak gitu loh maksudnya. Itu Iya. aja maksudnya gitu. Carian. Aku mungkin yang paling yang paling mainstream. Jadi cuman Taruh biasanya, ya? Iya, jadi kayak ada yang orang Mas Fuad ini ada yang mau taruh apa tuh orang CV, oke ayo satu. Yang kedua Berapa beberapa kalian tuh? ya kan nerima-nerima aja. Oh, luar biasa. Yang pertama kedua lu direkomendasiin orang gitu. rekomendasiin. Nanti pas baca oh nggak cocok nih Oh, CV-nya. iya. Yang pernah sampai bener-bener ketemu Nazor satu orang terus mentoknya di orang tua waktu itu. Orang tua udah cocok nih aku berdua nih. Oh, pasti panai ya. Terakhir enggak orang tua karena beda suku. Orang tua nggak suka. Nah, yang terakhir ketika justru aku udah ngiklasin. Ya udah kalau emang ujungnya mentoknya ke mama aku mikir. Berarti sekarang mama ada saran nggak siapa? Nah, mama nyaranin dapatlah. Itu nggak sengaja tuh ketemu. Vira. Itu Vira datangnya adalah bapaknya. Itu kalau bapak ibunya kalau ke pasar mampir beli kue di tempatku. Oh. Terus iya. Modus ya. Terus nanya, dia ceritalah anakku nih gini. Terus bapakku nggak tahu diri emang orang miskin. Ngomongnya begini,
anak saya juga masih bujang gini. Maksudnya yang depanmu tuh orang kaya loh, kamu kepikiran. Mama aku sampai gini loh, cubit-cubit gitu loh. Sudah gila kayak maksudnya ngomong apa kamu tuh? Oh, ini kayak ada orang yang punya perusahaan datang Iya, ke tempat beli toko. kayak gitu literally. Iya. Jadi orang kaya di kampung, bukan orang kaya banget, terus mampir terus cerita anaknya yang masih masih perawan lah gitu. Iya. Terus bapakku main celutuk aja, wah aku juga punya anak gini, kita kenalin aja gitu. Itu habis itu kue antum dikasih jimat gitu ya. Dikasih sesaji gitu ya. Enggak kan, anakku punya perawan gini-gini. Terus bapaknya bilang, anakku juga punya bujang. Terus dia bilang, kebetulan kalau gitu, dia bisa membantu nggak? Yang bikin mereka ngerasa cocok, Tat, karena keluarga yang Vira ini merasa masalahnya anak ini udah mulai kayak ikut pengajian-pengajian, standarnya tuh udah beda, kita nggak tahu tuh dunianya tuh. Itu kan ternyata juga ustadz dilihat kan di IG-nya kan, coba dah dikenalin, akhirnya cocok. Luar biasa. Simple, nggak ada Dan lu naik turun kehidupan. rumahnya juga deket tetanggaan ya? Sebenarnya, jadi bukan tanggaan sih, kayak dari sini ke Alfa lah gitu. Iya, masih deket juga banget. maksudnya. Dekat, dekat tapi nggak banget. pernah kenal, dunianya beda banget. Iya, Tat. tahu lah. Iya, kita tahu sih mungkin sama orang tuanya, siapa yang nggak Terus tahu. kenapa nama orang- dia mau sama antum? Dia? Heeh. Nggak tahu. Nggak tahu. Tanya dia dong kalau. Antum nggak pernah nanya? Hah? Ya karena sebenarnya sama sih alasannya aku sama dia. Tidak ada alasan untuk yang menolak gitu. Oh, gitu. Jadi bagiku, oh ya udah kalau aku nolak sih kayak menurutku kayak kufur nikmat aja gitu kayak. Sederhana itu ya hidupnya. Iya jadi. Kadang ada hal-hal yang nggak bisa ditanya, Tat. Kenapa kamu mau? Ya kenapa tidak? Tapi lah, why jujur not? memang bukan karena cinta. Maksudnya Vira pun begitu. Jadi pas kita habis nikah, dia juga cerita kayak, aku bahkan di titik udah sah itu masih mikir, wah yakin nih berarti ya udah Bismillah aku mau mengabdi aja lah udah jadi istri. Tapi dia beneran ada nggak ada cinta gitu. Aku juga sama loh, kita kan nggak. Bener gak sih? Soalnya nggak pernah kenal kan, Tat. Jadi aku juga jadi kayak sama-sama berusaha aja lah. Jadi kita tuh gini, bukan menikahi orang yang kita cintai, tapi mencintai orang yang udah kita nikahi gitu. Itu yang kita lakukan. Motivator banget. Ini kayak siapa aku dengar kemarin. Jangan selalu harus mempunyai pekerjaan yang kamu cintai, tapi cintailah pekerjaan itu. Itu pasti bosnya yang ngomong. Karyawannya digajinya bawah UMR ya. di bawah UMR. Lu dikasih quote itu. Iya. Jadi literally kayak nggak ada yang naik turun kayak lu kan nanti bisa Itu cerita mau juga. ngomongin pada mereka yang pegang kamera ini. Jangan selalu harus pekerjaan yang kamu cintai. Iya. Cintailah pekerjaan. Pegang kamera benar. Jangan selalu mengharapkan gaji dari pekerjaannya. Bos-bos yang udah nggak bisa menggaji. Gajilah pekerjaanmu. Parah. Parah Ini parah. Ya itulah ya. Ya gitulah prosesnya. Jadi nggak terlalu banyak naik turun, flow-nya nggak dinamis kayak dia kan ada deg-degannya ya. Apa lu cerita tuh kemarin tuh atau awal-awal? Gua itu kan sudah mengaktifkan radar, tapi nyarinya tuh kayak orang beli mobil, nyari santai. Kalian ini berdua sama ya? Tahunnya sama nikahnya? Bukan, kalian ini nyari bini yang lebih kaya daripada kalian ya? Enggak. Aku nggak nyari. Iya kan? Itu Emang rezeki kita waktu itu. Itu jackpotnya. Iya, Kalian jackpot. ini sama ya? Pantesan kalian tuh akrab ya? Iya. Pertanyaan berikutnya, apa istri-istri kalian tidak pernah merasa tertipu dengan kalian? Sudah kadung. Iya, sudah kadung tekdung. Aduh. Nyarinya itu kayak nyari santai aku tuh. Oh, nyari ada, santai. ayo enggak Jual ada. santai. Jual santai. Waktu Nggak BU ya. BU-nya beda nih, Bu. Iya. Jadi, nyari santai maksudnya ya nggak buru-buru lah maksudnya. Jadi harus tetap ngejalanin nge-fast. Iya. Kalaupun ada, ayo, nggak ada ya udah jalanin aja gitu kan. Jadi nggak harus buru-buru target tahun ini nikah. Tapi ada satu momen di mana aku memikirkan, oke kayaknya yang ini deh yang bakal Mbak Ati? Iya. Mikirnya gitu kan. Sekali aja langsung. Jadi ada beberapa akhwat yang ngurus dakwah bareng gitu, gitu yang aku sudah mulai. Berarti udah banyak lewat-lewat juga kan? Iya, tapi nggak proses, cuma aku amatin aja. Aku kan nggak nyampe tukeran. Berarti ini pertama langsung kenal langsung. Iya, aku ustaz-ustaz ada yang ngasih rekomendasi CV. Aku ngerasa aku nggak butuhin begini. Aku pengen nyari sendiri, yang aku amati sendiri. Karena aku nggak mau dari orang dengan tulisan-tulisan doang, tapi aku pengen bener-bener ngamatin sendiri waktu itu. Yang experience. Jadi ya. Nah jadi mengaktifkan radar-radar ini ya. radar yang aku aktifkan itu di lingkungan Yuk Ngaji dulu waktu itu. Siapa nih yang ngurus dakwah bareng-bareng bisa kira-kira ke depannya mau ngurus Yuk Ngaji juga nih, bakal dakwah juga. Jadi tiap deket orang batik radar Radar bukan begini. aktif gitu ya. Kenapa?
Rada kan begini kan. Oh ini kesini. Iya. Jadi salah aktif radar gitu ya. Aktif. Ini parah nih, parah nih. Setiap habis rapat, habis ngaji tiba, kok mau kemana? Mau ke belakang kenapa? Tahu nih. Radar aktif mulu. Radar aktif. Iya. Pokoknya triggernya aku itu waktu Trigger. Yuk ngaji itu ada masalah di Bali, Yuk ngaji Bali. Iya. Oh iya, benar. Nah, Mbak Ati itu dulu tuh dia bendahara Yuk ngaji Bali, gitu ya. Terus ada masalah inilah, ada oknum waktu itu membawa duit kasih Yuk ngaji Iya, Bali. itu terkenal itu. Iya, Horor sampai, ya? iya sampai kita tuh mau bikin event, sudah DP hotel segala macem, tapi nggak bisa ngelunasin. Akhirnya panitia tuh patungan, banyak banget lah kita rugi banyak banget. Intinya waktu itu. berjuang demi Iya. mempertahankan event itu Iya. berjalan ya. Nah, istriku sekarang tuh memang basicnya dia tuh akuntan gitu kan, luar kuliahnya biasa. akuntan. Hijrah dan kerjanya sebelum akuntan. hijrah tetap ngitung uang. Iya. Iya, akuntan. Dan ternyata kita angkatlah dia jadi bendahara, itu beres semua urusan. Oh. Ditalangin sama dia. Nggak paham pokoknya beres. Sejak saat itu antum tahu dia kaya kan? Bisa menghidupi saya ya, bisa menafkahi saya. Enggak gitu. Jadi langsung apa? Aku nganggep oke, ini kalau ngurus dakwah bareng ke Tapi itu depan, keren sih. Iya. Itu keren. Dia orangnya kerja di perusahaan gede, tapi selalu ada kalau urusan dakwah tuh. Iya, Yang iya. lain tuh banyak alasan, aku Jadi kerja, aku fight apa ya? Ya kan jadi perempuan yang berdikari gitu ya. Iya. Jadi aku langsung Berarti ciri Mbak Ati itu bukan memberikan waktu sisa tapi menciptakan waktu. Gitu kan. biasa. Jangan menyisakan waktu, Tapi menciptakan Menciptakan waktu. waktu. tapi mewaktumu sisa. Waktumu sisa. Sangat Sangat wajar dimotivasi. tidak Jadi berarti sama batik pakai taruhan gitu nggak? Apa yang sini-sini nggak? Jadi langsung Nggak. datang ke rumahnya. Enggak, aku langsung waktu abis rapat segala macam aku nanya kan orang tua ada di sini apa enggak gitu. Iya. Ada gitu. di Aku rumah, kemarin segala ketemu macam. orang tuanya Mbak Ati. Langsung loh. aku izin ketemu bapak ya nanti ya. Kenapa mas? Aku langsung bilang, aku tertarik sama kamu. Aku pengen. Wow. Dia langsung Wow. terdiam Iya. Kok Langsung meleleh dia. Aku memang kemarin ketemu bapaknya dan kenapa? kelihatannya mudah dibohongin. Jahat banget. Kok mau-maunya punya mantu gini ya maksudnya ya? Setelah aku melihat kamu, wow. Parah nih. Terus langsung datang ya. Antum Tapi nggak itu pakai keren sih. nggak pakai. Itu kayak orang nembak pas pacaran Pacaran, maksudnya. pas dateng nemuin bapaknya Antum aja, yakin banget Mbak Ati mau sama antum? Ya, dia berarti dia cukup pede sih orang. aku pede ditolak pun aku pede aja udah gitu loh. Keren maksudnya. sih, gila. Pas aku Gila datang lu. ke rumah orang tuanya kan biasa kan ada teman, ada ustadz. Aku datang sendiri. Oh, wajib. Sendiri duduk gitu langsung ngobrol aja sama orang tuanya. Ya, gimana nih? Langsung Emang nggak berperasaan emang dia? Iya, memang. Dia kan berarti nggak takut ditolak juga, nggak takut Enggak, kecewa. ya kalaupun ditolak udah. Iya Masalahnya kan itu kecewa. satu organisasi. Iya. Iya kalaupun gagal ya Kan, udah. kan kita namanya juga- kunci dulu kalau aku Gila, kunci dulu nih semua. Iya benar. Baru aku Kayak maju. Kayak tutup semua peluang gagal Iya dulu benar, baru iya. baru maju. maju Gokil. dulu. Sudah tutup gagal juga. Oh, aku balik deh. Gak gitu juga konsepnya. Iya. Maju dulu, nanti kan semua ketutup. Iya. Iya. Boleh. Dan ternyata kan ya udah simple banget. Waktu aku bilang Pak saya punya niatan untuk ngelamar anak Bapak. Ya kalau anak saya setuju Mau. saya setuju udah gitu dong. Oh, Langsung ya dipermudah ya. langsung sat cuma nggak nyampe sebulan proses nentuin tanggal itu. Langsung. Gimana nak? Gitu. Iya Pak, diterima aja karena dia memang cari orang kaya. Nah kalau aku lihat visi dulu. Oh. Kan kalau yang beredar kan adalah kaos kaki kan ya. Iya, tentu. Tapi kan sebelum itu kan ada yang mendahului. Aku kan jadi khawatir kalau antum lewat mall di toko kaos kaki tuh. Nah, iya. Kan awalnya kan kaos tangan ya kan. Iya, awalnya kan kaos kepala. Aku lebih ngeri lagi kalau ada kaos bola gitu. ya. Lihat Ronaldo, wah itu ini dia. Berarti kan kaos bola ya. Nah, jadi pertama tuh adalah aku pikir ketika aku tahu aku punya sifat seperti apa, aku ekspansif. Iya. Aku ekspansif terus kayak restless gitu ya. Terus Iya, kemudian iya. aku merasa perlu kalau aku datang ke rumah aku sudah benar-benar punya sanctuary. Yo, tenang. Dan nyaman. nyaman. Dan dari dulu itulah aku tahu aku
aku tidak cocok mungkin pada saat itu untuk mencari jodoh orang Sumatera. Iya. Tahu kan antum? Tahu. Tahu. Aku Saya langsung- tidak. Aku ketika sudah Saya juga tidak. aku ketika sudah merantau segala macam gitu ya, langsung ngeliat, oh memang harus cari istri orang Jawa untuk ngimbangin Iya, kesumateraan. Untuk ngimbangin aku. Iya, benar. Jadi Sama. artinya ini bukan masalah rasialis atau Iya, apa bukan. ya, bukan. Aku nggak bilang Bukan juga, masalah ras ya, Iya, tapi emang asal kampungmu itu. Aku juga nggak bilang orang Palembang nggak baik, Baik, ataupun baik, orang baik. Melayu nggak baik, Iya. enggak. Tapi dari sisi keperluan aku, akhirnya aku merasa aku perlu orang Jawa. Itu aku udah yakin tuh, aku perlu orang Jawa dengan segala macam karakter kolektif yang ada pada orang Jawa. Iya. Nah setelah aku mikir orang Jawa ya di depan mata ya cuma itu, akhirnya Oh, iya. kos kaki. Ada orang Jawa lewat. Iya, orang Jawa lewat di siapa deh? Taunya kuli Jawa lagi terus sebenarnya kan. Ya, tapi sama-sama aktivis Jawa-Jawa kan. doang. Itu. Iya. Jadi sama mirip kayak Batik juga, maksudnya Iya. satu pergerakan kan. Visinya tuh sudah visi dakwah. Iya, tapi. tapi istriku tuh parah tau nggak? Apa? Aku masuk Islam, semua orang ngasih selamat ke aku. Dia doang enggak? Semua orang, bahkan kakak kelas dunia lain ngasih selamat ke aku. Dia enggak, coba. Kan parah. Kenapa sih dia enggak? Apa perlu saya keluar lagi supaya selamat ya kamu telah murtad gitu? Itu di semua premis novel teen lit tuh kayak gitu Iya, tuh. iya. Cowoknya kan naksir sama cewek yang justru nggak bergeming, ya Iya, nggak betul. nggak alay, nggak apa. Iya, itu kan yang terjadi di Tomingse tuh ya. Iya. Tomingse-nya kaya semua segala orang. macem. Sancai itu nggak Sancai peduli. peduli. Aku nggak lihat ada kesamaannya. Iya, beda sih. Jangan-jangan umur di rumah dipanggil Sancai. Jadi Umu Alila itu unik ya, orang wanita Jawa unik. Jadi ketika lewat, kenapa dia pakai blangkon? Unik sekali. Yang lain kan nggak pakai blangkon ya. surjan, ya. Iya, kenapa dia pakai surjan? Aduh. Ini menghancurkan seluruh impian. Wajar istrinya tadi dipanggil wayang gitu ya. Betul. Iya. Maka aku lihat Iya, wah iya. ini aku memerlukan karakter kolektif. Akhirnya aku memilih jodoh yang bisa untuk membantu aku. Iya. Karena aku tuh tahu aku tuh rapuh di bidang itu gitu maksudnya. Coba antum bayangin ya, kita udah ekspansi keluar, restless, suruh pulang, suruh cuci kakus. Misalnya gitu. Rempong gitu. Bukan apa, tapi diajak debat dan segala Iya, macam. iya. Itu kan kayak aku kapan berhentinya ini? Iya, Maksudnya iya. kapan aku leren gitu maksudnya. Iya, Jadi aku perlu orang Jawa. Oh. Nah, dan kebetulan kualitas-kualitas yang ada di Umu Alila tuh ya aku lihat ternyata dia lebih mementingkan dakwah, dia istiqomah dalam dakwah. Tuh. Dan yang paling penting betul keibuan. Aku ngelihat dia ngurusin anak orang gitu kan ya. Oh. Dia ngurusin anak orang, ngeliat dia terus ngurusin orang, dakwah dan segala macam. Nah, itu akhirnya aku berpikir, ini cocok untuk jadi ibu daripada anak-anak. Wah, betul. Iya, kalau saya kebalikannya Rizko kan langsung datang Iya. sendiri. Kalau saya Melalui Ustadz. datang ke orang. Ustadz saya mau nikah, carikan, selesai. Iya. Gitu. Oh, Jadi itu aja. dikenalkan gitu. Jadi kenapa? Karena Ustadz itu sudah yang membina saya segala macam, Mengarahkan, segala mengarahkan. macam, Jadi ya. dia tahu sebenarnya karakter apa yang cocok dengan saya. Apalagi lagi-lagi ya dunia dakwah lagi yang menjadi Prioritas lah ya. prioritas gitu. Jadi ketika saya mengajukan itu, datanglah sekarang istri saya itu. Ternyata dia dulu adalah fasilitator pas saya ngisi training. Jadi sudah biasa ya tadi di dakwah udah Cuma Iya. tidak Tapi terlihat. Tidak nyangka aja ya. tidak nyangka lu sampean loh. Jadi kayak ya kayak temen aja. Iya. Lo kemarin cing mau gajinya orang turun loh. Lu kok sampai pakai belangkon? Sampai Kenapa kemarin ke pakai situ belangkon lagi? ya. Kenapa ke situ? Tapi bener sih, saya kan sering pakai belakang. Iya. Ya dulu gitu. saja. Akhirnya ya udah karena itu pilihan Ustadz saya yang saya percaya pada beliau, akhirnya dan ternyata juga kok apa yang kita mintakan, keibuan, kemudian playful, maksudnya itu ceria dapat ya sudah. Ada satu yang pasti antum nggak expect ya. Apa? Dia ngapak. Sangat tidak. Iya. Itu kayak Thailand versi Indonesia kan? Iya. Luar biasa itu nggak nyangka. Padahal pas training saya tuh jadikan ngapak sebagai jokes gitu loh. Iya, makanya. Akhirnya dapat ngapak. Akhirnya kehidupan saya itu selamanya jokes gitu loh. Makanya geng jangan suka dark jokes. Iya, iya. Pulang langsung jokes ya gitu ya. Ya, Luar tapi biasa. tapi di samping pilihannya Ustadz saya itu ketika saya dikasih tahu bahwa ini loh ketika bertemu saya melihat circle dia juga. Iya. Oh kakaknya itu teman saya gitu ya. Oh kemudian kakak
perempuannya itu seorang ustadzah. Pokoknya Iya, circle-nya itu survei lah. udahlah ini Iya. udah Jadi jalan kalau kan. bisa kita andaikan ini dakwah, maka kita tuh kayak punya karet. Nah, semuanya tuh ya ada yang kesini, ada yang kesini, Iya. ada yang kesini, Ada ya yang narik tapi ya? ya Tarikannya sekitar itu tetap aja. beda. Dianya juga. Nah, maka ada yang berbeda, ada yang lewat gurunya, Ya, ada yang betul. nyari sendiri. Betul, Ya. betul. Aku juga nyari sendiri. Betul. Lalu kemudian ada pun tadi dijodohkan orang Iya. tua, itu semua masih dalam circle dakwah. benar, Gitu betul, maksudnya masih dalam toleransi dakwah. Berarti Iya. bukan harus kayak gini. betul. Walaupun Iya. tadi ya balik lagi guru itu penting banget kadang-kadang. Betul. Kalau Rizko udah punya guru dan gurunya udah bilang, aku nyari sendiri ya Ustadz misalnya. Gurunya bilang, oke, itu Iya. juga sudah. Betul, betul. Iya, aku Iya. bilang kok, tapi aku menolak semua CV-CV dari Ustadz. Nah, Aku itu bilang maksudku. aku mau nyari dari pengamatanku sendiri. Iya. Nah, itu yang pengen kita jelasin ke orang bahwasanya kita tuh ada di sini ini dakwah, kita Iya. tuh menarik semua dari situ. betul. Nah, sehingga dulu ketika kita belum dakwah, jelas akan agak random ya. Iya, random, ya. Dibandingkan ke sini. Kalau orang sudah didakwah, itu pasti nggak random. Iya, itu dapatnya aja kurang lebih jalannya. itu aja. Itu Betul, aja. betul. Gitu. Setuju, setuju. Maka kalau hidup Anda mau random, jangan dakwah. Ambil ember, kasih air, terus berendam lah. Berandam, ya. Ambil dadu, kocok-kocok, nah itu jodohmu. 6 langkah kau jalan. Ya, itu random. itulah ya. Terakhir. Ya, tapi aku tambahin ya, yakin dengan pasangan yang sekarang ya, yakin dengan Ummu Alila. Aku yakin dengan Ummu Alila ketika aku tanya 2 pertanyaan. Sorry, aku pernyataan dan pernyataan sebenarnya. Ya. Aku bilang, jadi gini, memang kita tuh perlu untuk meyakinkan diri kita sendiri. Ya. Makanya aku selalu bilang, dalam rumah tangga tuh atau dalam perkara apapun ada yang negotiable dan unnegotiable. Sebelum Anda nikah, Anda harus tahu apa yang unnegotiable bagi Anda, sehingga apapun yang selain itu negotiable. Aku bilang sama istriku, ada 2 yang harus kamu lakukan ke aku, ada 2 yang aku nggak berharap kamu lakukan sama sekali. 1, yang harus kamu lakukan adalah 1, dukung aku dalam dakwah. Dan kedua, percaya selama aku nggak bermaksiat. Jadi aku tuh malas ditanya, Anu kan tahu aku kan ya? Iya. Kalau aku dibilang, Abi nggak ke masjid, aku nggak ke masjid. Langsung malas gitu ya. Langsung malas. Jangan pertanyakan aku. Jangan tanyain aku. Bener. Jadi jangan meragukan bahwa aku tuh akan ke masjid. Ya. Abi kok nggak dakwah lagi sih? Abi kok kayak gini? Aku malah males. Jadi aku tuh lebih baik dikasih kepercayaan daripada dipertanyakan. Ya. Tipe orang beda-beda. Ya, Tapi ya. kalau aku jangan question aku. Ya. Jadi aku dikasih kebebasan aja, nanti aku akan memberikan yang terbaik. Nah itu aku jangan percaya sama aku, sama nggak bermaksiat. Yang kedua adalah dukung aku dalam dakwah. Itu yang kedua. Yang 2 jangan kamu lakukan, unnegotiable juga adalah 1 berzina, 2 murtad. Selain itu, aku bisa memaafkan dan aku akan membimbing kamu. Luar biasa. Sangat. Tapi kalau 2 itu enggak. Iya. Nah setelah itu dia mau, aku yakin. Banyak yang mau juga tapi. Tapi antum yang nggak mau. Iya itu dia, bukan banyak yang mau, cuma mereka nggak mau. Iya. Iya, jadi artinya sebenarnya nikah itu simple ya. Artinya betul bisa jadi banyak orang yang mau. Tapi kenapa akhirnya orang ini yang menjadi jodoh kita? Ya udah, berarti itulah yang kita. Karena itulah- dipermudah Allah tadi ya, Itu. jalannya itu yang Allah lihat itu ya kamu perlu cuma itu gitu maksudnya. Udah selesai. Artinya gini, apakah mobil 7 seater cuma satu merek? Enggak juga. Yang penting kan 7 seater dan bisa mengantarkan kita pada tujuan. Nah, kita itu kadang-kadang nggak bersyukurnya karena kita lihat mobil orang lain. Iya, benar. Gitu maksudnya. Benar. Tapi yang membuat kita konten, yang membuat kita merasa happy adalah ini kan juga bisa mengantarkan kita pada tujuan. Maka harus ada yang negotiable and negotiable. Yang negotiable ketika dalam keluargaku, tempat duduknya harus 6. Karena anakku 4, itu unnegotiable. Iya. Berarti nggak mungkin aku beli sedan. Iya. Gitu maksudnya. Tapi yang ada yang negotiable, ada banyak merek itu negotiable, ada AC atau tidak itu negotiable, kayak gitu. Kenyamanan gitu. Nah, itu membuat aku yakin. Oke. Kalau saya gimana? Oh, circle sih kalau saya. Oh, Jadi- circle-nya dia. Oh, baca Circle-nya dia circle-nya. udah kalau jadi karena Itulah. memang kebutuhanku bahkan di proposal itu secara tekstual gitu ya, itu saya sampaikan bahwa kemungkinan besar bahkan sangat menjadi peluang besar kalau nanti saya banyak keluar Iya, banyak itu dakwah aku tulis aktivitas tuh, bener. aktivitas macam-macam maka Kamu banyak ditinggal. maka konsekuensinya ya kebersamaan itu bukan harus secara bersama fisik tetapi pemikiran kita, fisik kita. Kalau sudah selesai sudah. Dan menurut saya ketika habit kita dalam dakwah dunia hijrah segala macam itu bener-bener apa ya, nanti akan dipertemukan dengan orang yang habitnya sama kok. Betul. Gitu. Yang Jadi- pada akhirnya saya
nggak ambil pusing, ya udahlah langsung saya iakan. Kenapa ya? Tadi circle-nya udah kayak gitu baik, dan kan apalagi. Iya, dan saya sudah melihat dia juga aktif di sana kesini, Iya. bahkan ketika saya ngisi training dia yang jadi fasilitator. Udah, apalagi? Kalau dia sudah berkomitmen terhadap Allah, maka cuma kepada kita itu sangat mudah sekali. Ya, gitu. Iya benar-benar. Allah Tuhan ya ternyata kan begitu berat kan? Berat, cuma sama suami gini doang. Iya. Itu masih kecil itu maksudnya. Jadi yang meyakinkan kita adalah komitmen dia kepada Allah. Benar. Kalau Isko apa? Yang memutuskan. Ya, Satu harta, karena Wah, Satu. semua orang buruk ngomongin antum. yang pertama itu karena dia tuh ngeprioritisin dakwah banget waktu itu. Iya. Ada temen-temen yang katanya sudah anak anak pengurus pengajian lama segala macam, tapi kalau urusan dakwah tuh masih banyak reason, banyak alasan. Aduh aku Iya, kerja, aduh iya, apalagi di malas Bali loh. sekali. Di Bali aduh susah ini karena kita memang aktivitas dakwah di Bali itu extraordinary. Benar. Misal ngajinya itu harus sebelum subuh, jadi tengah malam harus keluar. Iya. Nah, kalau yang istriku sekarang tuh kayak nggak ada alasan tiba-tiba nongol. Ada aja Banget ya, aktif gitu. banget. Pokoknya nongol segala macam dibandingkan yang sudah lama ngaji. Aku bilang, oke, memprioritaskan. Padahal dia orang kantoran pada saat itu kan. Komitmen. Iya, dia punya komitmen. Terus ketika aku bilang aku mau ngajak dia ngelamar, tapi aku bilang ke depannya aku akan terus menjalankan urusan dakwah dan ngaji ini. Kamu kira-kira keberatan nggak kalau seandainya kondisinya seperti ini, aku tanpa gaji tetap. Aku bilang gitu kan. Dia bilang nggak masalah ya itu kan. Selagi katanya mau ngurus dakwah, ayolah kita urus bareng-bareng. Oke, aku bilang this is it. Langsung aku ya this is it langsung udah. Aku kirain nggak masalah kan aku punya. Kalau aku tuh orangnya nggak punya keyakinan ya, jadi Iman itu Sampai hanya sekarang bisa. kita yakin. Enggak. Jadi jujur Tat, aku tuh dalam semua langkah sejak hijrah. Gak tau kenapa, makanya aku punya quotes yang ketika kemarin kita sipaling itu setiap Iya. orang minta tanda tangan, aku itu terus aku tulis. Cuma aku plus Allah sama dengan cukup. Karena jujur aku tuh orangnya sangat pelin-pelan dari zaman dulu. Jadi gara-gara kenal Allah ini aku jadi ngerasa bisa kayak pasrah gitu loh Tat. Termasuk ketika aku mau ta'aruf mau tadi, nikah. aku tuh benar-benar gak mempercayai instingku sama sekali. Ya. Karena kayak aku kan bisa melihat gitu ya. Antum bahkan punya prinsip kan. Aku tuh hampir kayak tanda kutip kayak gak punya prinsip hidup. Aku dan Allah cukup. Jadi ketika Ya itu prinsip hidup itu. Ya, maksudnya Prinsip of life. kan ada standar-standar kan. Aku akan berdakwah keliling gini. Aku sampai sekarang kemarin aku cerita kan, kenapa nggak kepengen punya rumah tuh bahkan karena aku nggak tahu besok Ustadz suruh pindah aku. Tergantung tadi. Makanya sebelum apa-apa aku selalu bilang ke Allah sih, bilangnya kayak ini aku mau ta'aruf nih, kalau pengen permudah ya Allah. Kalau ternyata ada orang tuh nggak setuju, jadi aku juga nggak baper, berarti bukan itu. Itu berarti berserah banget antum ya. Oh, Biasa antum ya. Ya begitulah keimanan teman-teman. Nah, Nah termasuk sama yang sekarang Vira ini, alhamdulillah dipermudah. Dulu aku pikir sama, aku kan mau nyari orang Jawa. Karena tadi aku tuh aku maunya yang manutan, dan semua digambarkan di film kan gitu ya kalau. Taunya Bugis. Nah justru aku bilang ini caranya Allah, kan aku nggak mau ribet Aji. sama urusan keluarga perbedaan. bener, Dan aku bener. tahu bagaimana keluarga Bugis lihat, Iya. itu kok nggak ada masjidnya masa perempuan kayak gini-gini, Iya, masa keluarganya gini-gini. Padahal kan beda budaya kan. Betul. Iya. Nah itu nggak terjadi sekali sama Vira, sama apa karena Satu- udah ya, ya Allah gitu. Dipermudah, rumahku dibikin kebakaran, aku tinggal sekarang di bawah rumahnya Vira. Orang tua aku mau mudik gampang gitu loh. Jadi intinya sampai sekarang aku bahkan selalu mempercayakan semua tuh pada Allah gitu. Kayak tinggal di mana. Jadi mungkin agak terkesan kurang pemimpin ya, kayak kita akan tinggal di sini, kita membangun gini. Aku bilang kita tinggal di mana Allah arahin aja lah gitu. Kita urus agama Allah. Karena kalau kita ngurus urusan kita sendiri ada kemungkinan dua, berhasil atau gagal. Betul. Tapi kalau kita ngurus agama Allah, nanti Allah akan urus kehidupan kita. Betul. Kak, aku merasa gini, kalau aku sering terjadi, aku pengennya gini. Tapi ternyata enggak. Ketika berhasil, oke. Tapi ketika gagal, aku kecewa pada diri sendiri. Iya. Aku percaya orang, aku kecewa ke dia. Nah, kalau ke Allah nggak mungkin punya peluang kecewa kan? Benar. Aku ngerasa kayak berarti ini ada maunya Allah yang baik. Jadi kecewa pun aku nggak mungkin menyalahkan siapa-siapa gitu loh. Itu enaknya Iya. dengan punya gaya hidup kayak gitu sih. Ya, itu benar. Tapi itu benar. Itu komitmen yang benar. Karena kita sudah berkomitmen pada Allah, kita tahu bahwa di jalan ini tidak akan mungkin jadi jelek. Bener. Apapun yang terjadi. Gak mungkin kita tuh dibiarin gitu aja wong Iya, kita iya, udah benar. mendedikasikan hidup untuk ngurusin ini kok. Dan mungkin lebih banyak akhirnya berupaya daripada berharap. Iya. Kayak misalkan nih aku kayak di keluarga nih, aku juga jadi nggak benar-benar nggak pernah berpikir dia harus ngapain ke aku. Iya. Yang aku lakuin aja lebih ke fokus kewajibanku apa dan lain-lain. Aku yakin yang menggerakkan hati pasti Allah. Iya. Ketika dia lihat aku udah berusaha pasti dilembutkan hati istri gitu. Iya, Jadi betul. lebih ke situ sih. Karena kalau berharap pasti sering banget aku kecewa kalau ke teman kemana pasti sering gitu kan. Ya, hanya pada Allah lah berharap. Betul. Dan Allah tuh tidak pernah menzolimi hamba-hambanya
hambanya. Nah, itu yang Allah ulang-ulangi di dalam Semoga Al-Quran. terus dianggap hamba ya tadi. Iya betul. Tapi di situ sebutnya abid. Apa tuh? Abid. Tidak akan ini abid. menzolimi abid. Loh, Abid ya. Iya. Ya udah kita aja yang menzolimi Abid. Wow. Aku dulu ya. Ya. Tips untuk memilih jodoh, jangan pikirin sama sekali. Kau setuju ya? Iya, benar. Karena begitu Anda memikirkannya, Anda itu seolah-olah menutup diri Anda untuk berubah dulu. Jadi kasih kesempatan Anda untuk berubah dulu, fokus pada dakwah, pikirin dakwah, nanti akan muncul sendiri. Dari tadi kan perjalanan hidup kita kan begitu. Iya, benar. Coba kalau kita sudah punya apa ya, tips and trick harus punya kriteria bahwa jodoh itu harus begini. Ya akhirnya kita akan terkungkung di situ. Betul. Padahal kita akan selalu berkembang. Nah, maka berkembanglah dulu, jangan pikirin untuk jodohnya dulu, menurutku sih. Ya. Karena nanti kalau masalahnya adalah kalau antum mikirin jodoh terus, itu nanti akan terpusat di situ. Dan akhirnya antum nggak berkembang. Dan parahnya adalah apa? Kalau antum merasa nanti nggak dapat, antum akan keluar daripada dakwah. Iya, betul. Nah, artinya menurutku ya, kalau aku sih, aku mengalami betul. Ketika aku mau nikah, umur 17 tahun, ketika masuk Islam, bapakku nggak boleh, aku dihina-hina. Karena menurut di situ aku pikir ya, berarti kalau ngiyakinin bapakku aja aku nggak bisa, gimana aku bisa meyakinkan orang tuanya yang perempuan? Ya. Gitu, maksudnya ini bapakku loh yang lihat aku tiap hari. Maksudnya ini aja nggak bisa aku kerjain gitu maksudnya. Gimana ceritanya? Akhirnya selama 4 tahun tuh pikiran tuh hilang dari kepalaku. Pikiran tuh gimana program, gimana bisa dakwah, gimana orang bisa ngaji, menghalkohi orang, bisa halkoh dan segala, mikirin opini dan seterusnya. Akhirnya setelah 4 tahun, setelah aku mikir, udah 22 tahun nih, udah mau lulus, baru aku melihat kayaknya bisa nih. Iya. Orang Jawa lewat. Pakai belangkon. Dan ternyata pembantu. Iya. Aku setuju, Tat. Jadi aku dulu punya prinsip kayak nikah itu hanya part of life tadi. Jadi ketika Part of life. ketika kita jadiin tujuan malah aneh. Kayak ibaratnya gini. Iya bener. Aku yang penting tuh aku mau ke Surabaya misalnya. Iya, ini coba fasenya. Pak, kalau mampir pom bensin harus butuh ya makan mampir gitu. Iya, bener. Ketika aku harus bawa misalkan joki misalkan Iya. ketika harus lewat daerah ini sesuai kebutuhan, maka Iya. bener kata Ustaz kan, saat ini aku dakwah udah butuh akhirnya dakwah ini membutuhkan aku butuh punya pasangan nggak? Iya. Karena aku sendiri semakin nggak jelas nggak nih? Nah. Aku butuh pasangan yang menenangkan nggak? Jadi part of tujuan sebenarnya. Benar. Iya. Tujuannya harus antum kuatin ya. Nah, itu yang terjadi karena kalau itu yang dipikirin malah jadi kelihatan banget kok ada orang yang emang pikiran itu kawin mulu. Ayo ada. Banyak. Karena radar terus ya. Dan hati-hati itu yang perlu aku sampaikan kalau seandainya tips memilih jodoh, hati-hati sama orang-orang bahkan yang sudah ngaji tapi tujuannya itu cuma pengen nyari cewek doang. Ada begitu aku dapat gitu ya. Bahasanya Mas Cahyo tuh, aku potong sorry ya, bahasanya Mas Cahyo tuh apa menjadikan to be menjadi to be tapi kayak to have. Iya. Dia apa ya, kayak nyaru gitu. Iya. Ngomongnya saya pengen jadi pendakwah, tapi yang dicari tuh have-nya itu. Iya. Jodoh lah, duit lah, segala macam. Iya. Jadi dalih yang seperti ini ya. Iya. Nah, makanya teman-teman kalau seandainya mau nyari jodoh gitu ya, jangan sampai punya target orangnya dulu nih. Iya. Itu banyak banget yang bikin kecewa. Mungkin ibaratnya jangan nama dulu ya. Iya, jadi kayak aku tuh naksir banget sama si A gitu. Akhirnya baru aku akan Memantaskan berusaha diri. taruh segala macam ngejar si A ini loh. Akhirnya yang jelek-jeleknya tutup tuh. Iya. Karena kita akan memperindah semua ya. Iya, karena sudah cinta dulu Iya. sebelum seharusnya. Terus ada yang pernah nanya waktu itu, Bang, masa nggak boleh sekedar naksir doang? Beda loh naksir sama cinta. Beda. Naksir itu ketertarikan kan? Ketertarikan doang, tapi Kalau kalau cinta cinta tuh tuh udah sudah pengorbanan. komitmen, pengorbanan Iya. gitu ya. Lu pernah nggak sih? Aku pernah dulu waktu kan pergi-pergi di Bali di bandara. Entah kenapa ada satu cewek nggak tahu turis. Itu tuh kayak tipe aku banget. Mataku tuh nggak bisa lari dari dia. Iya. Gitu ya. Itu Pasti tertarik. Sucen ya. Itu tertarik tapi Ular tapi ya. tahu kan pernah ngerasain gitu ya. Iya. Itu tertarik sama orang random aja. Iya. Tapi kalau seandainya dia naik pesawat berbeda sama aku tanpa pernah kenal sama sekali, namanya nggak tahu, nomor HP nggak tahu, Ya, kita ya pisah udah. 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 Itu nanti tulus. Nah, ada orang, Bang, aku saya mau ta'aruf tapi sudah punya rasa naksir begitu. Iya. Malah harus, nggak apa-apa Iya, sekedar. iya. Tapi kalaupun nggak dapet, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, betul. Tapi ada orang sudah cinta duluan yang tadi Kepo, Iya. liatin siapa circle-nya. Dan itu normal kan, maksudnya punya ketertarikan. Iya, ketertarikan Ya kayak itu cewek-cewek deh, betul bilang, cukup gitu sih sebagai suami loh. Cewek-cewek mah nggak pernah bilang, ih ganteng banget sih artis ini. Dia Iya. gini kan, ada kan namanya referensi seseorang, Iya. dia tertarik sama laki-laki yang kayak apa, Iya. perempuan juga gitu. Cuman kan beda sama cinta. Iya. Jangan jatuh cinta dulu. Nah, kalau Iya. cinta itu kalau Kecewa. hilang, dia akan sakit. Iya. Ya, kecewa nanti. Iya. Kalau kecewa nanti disalahin dakwah. Dakwahnya, ta'arufnya, Ah. dan
kita kan sering mendengar ya, orang baik akan dapat orang baik. Iya. Ya sudah, jadi orang baik dulu aja Bener, gitu. setuju. Allah nanti akan kasih gitu loh. Iya. Jadi tugas kita itu ya udah jalani apa yang Allah perintahkan, Allah nanti kasih kok yang terbaik. Betul, Iya, betul. udah jangan Kan- neko-neko. Jangan neko-neko. Kan jodoh Jadi juga sudah dijamin kan? bahwa saya pengen apa namanya jodoh yang begini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi fokus tugas kita itu bukan ngulik dia, bukan, tapi ngulik diri kita gitu loh. Ya. Kita itu Tadi analoginya Fuad bagus tuh. Betul. Udah fokus aja dulu pergi ke Turki. Iya. Atau ke Surabaya mana Turki. Iya. Fokus aja dulu pergi ke Turki. Naik pesawat sendiri kok. Ya pasti dapat pesawatnya. Pasti dapat pesawat. Iya, iya. Nanti juga akan makan kebab lah juga kok. Iya, iya. Maksudnya artinya Anda tuh harus tahu tujuannya kemana. Nah ini loh, Sepanjang ini perjalanan. sepanjang perjalanan ini adalah sesuatu yang kita perlukan untuk sampai di situ. Karena kalau tujuannya makan kebab, akhirnya bisa-bisa kalau ada yang menyerah nggak jadi ke Turki. Adalah restoran kebab aja lah. Bener. Sedapatnya nggak jelas gitu. Jadi karena nggak tahu tujuan. Jadi fokus kata Mas Teh, fokus baik dulu. Maka kebaikan yang menyertai. Luar biasa. Biasa. Itu. Ke kamera itu. Kamera abit itu. Itu. Baik, saudara. Baik. Teman-teman sekalian, tadi pembicaraan kita tentang jodoh, dan pembicaraan ini menurutku memang pembicaraan yang selalu ditanyakan. Karena memang ini nggak bisa main-main. Ketika kita beli satu barang yang harganya 1 juta aja, kita akan baca review. Reviewnya bener. Semakin tinggi yang kita mau beli, flagship misalnya iPhone 14 Pro Max atau misalnya S22 atau S33 atau apa Pixel 7 dan segala macam. Yeah. Itu semakin banyak lagi review yang kita baca. Yeah. Karena nggak mau salah. Karena kita nggak mau salah. Betul. Itu padahal baru puluhan juta. Iya. Apalagi yang ratusan juta. Nah, jodoh ini bukan tentang ratusan juta, Lifetime. tapi lifetime dan tentang anak-anak kita dan peradaban seperti apa yang mau dibangun ke depan. Maka teman-teman sekalian, yang kita obrolkan ini cuma pembuka daripada banyak ilmu yang coba kita untuk apa ya, kita nggak merasa punya ilmu, tapi kita yang kita pengen sharingkan pada teman-teman sekalian yang sejauh yang kita tahu. Sejauh kita tahu. Mas Cahyo punya program Real Marriage, Iya. punya program Rekomend tuh. Lovely family, Lovely of Sebagai Life. bentuk ikhtiar. cinta dunia. Kalau nggak cocok. Lovely family, Iya. dengan ya, dan segala macam. Dan semuanya itu adalah cara kita untuk berbagi pada teman-teman sekalian. Iya. Nah, dan semua ini agak sulit kalau kita cuma apa ya, tayangkan secara umum, karena itu terkesan tidak serius. Karena itu teman-teman sekalian, kenapa kita pilih ini menjadi di membership, kita pengen untuk berbagi lebih dalam pada teman-teman sekalian. Jadi pastiin ajak yang lain untuk jadi membership Yuk Ngaji. Dukung program-program kebaikan, terutama pada hal-hal yang banyak sekali keperluannya, tapi sedikit sekali yang menyediakan ilmunya. Masya Allah. Nah, ini kita coba untuk provide pada teman sekalian, dan mudah-mudahan setelah ini Allah yang nanti akan memilihkan jodoh buat teman-teman sekalian, karena Amin. teman-teman sudah berkomitmen untuk menuju kepada Allah. Amin. Kira-kira bakal akan mau ngobrolin soal apa lagi? Mungkin teman-teman bisa usul di kolom komentar ya. Iya, tapi jadi membership dulu. Iya. Biar kita sama-sama menjadi hijau. Kotak hijau. Iya, kita mau udah ungu nih masih hijau. Ya, bentar lagi, bentar lagi naik aku. Tolong didaftarin lah ini. Nggak pernah dari kemarin loh ini. Sedih banget. Iya. Iya. Nanti kita daftarin ya supaya kotak hijau ya. Hijau, hijau. Oke. Kak,